Kita lanjut bahas PTTA Kaisar Api episode 729. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Tianlong dan juga Difeng yang berada di samping dari Yun telah mencium adanya bahaya yang cukup nyata dari 5 malaikat. Hal itu membuat Tianlong dan juga Difeng tiba-tiba saja berkata, apa itu sebenarnya? Karena mantra-mantra malaikat yang telah dinyanyikan oleh 5 malaikat tersebut telah mengumpulkan cahaya surga dan bumi menjadi satu. Kekuatan suci yang tidak terhitung jumlahnya kini telah langsung berubah menjadi sangkar langit yang berwarna putih dan besar. Hal itu telah dipenuhi dengan batasan kuat yang sangat murni. Begitu serangan tingkat seperti ini datang, dewa jahat peringkat keempat pasti akan langsung tewas. Namun fluktuasi sekuat itu begitu terjatuh ke seluruh wilayah yang tidak berujung, maka hal seperti ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Raut wajah yang cantik dari seorang Yun sekarang telah berubah menjadi cukup serius. Malaikat Hill yang memiliki 8 sayap telah mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Dia sebenarnya tidak pernah mempertimbangkan keselamatan dari wilayah api yang tidak berujung ini, dan pandangan matanya hanya satu tujuan, yaitu mengalahkan dewa jahat peringkat keempat. Karena setelah menangkap dewa jahat peringkat keempat ini, dia akan mendapatkan sumber daya yang sangat besar dari ras malaikat, dan Hill juga tidak peduli dengan keselamatan dari wilayah api yang tidak berujung. Melihat apa yang dilakukan oleh malaikat Hill tersebut membuat Kaisar Api yang telah bertarung melawan Motuo dan berada di posisi yang unggul tiba-tiba saja menoleh, dan kemudian dia kali ini segera berteriak, Malaikat Hill, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Jika terus seperti ini dan berlanjut, meskipun bahaya dari ras jahat asing bisa dihilangkan, tapi seluruh wilayah api yang tidak berujung juga akan hancur total di bawah kekuatan teknik terlarang dari Malaikat Hill. Bahkan, jika teknik terlarang itu dilepaskan, seluruh makhluk yang berada di wilayah api yang tidak berujung ini sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Malaikat Hill hanya tersenyum dengan cara yang begitu dingin, dan kemudian dia menjawab ucapan dari Tuan Kaisar Iblis. Apa hubungannya kehancuran dari tempat ini dengan diriku? Kita datang untuk memberantas kejahatan. Ketika aku menangkap dewa jahat peringkat keempat ini dan membawanya ke kota suci dari kerajaan malaikat, pada saat itu aku akan kembali dan menangkap dirimu secara langsung. Wahai Tuan Kaisar Iblis, kau juga harus tahu, mereka yang telah mengganggu ketertiban dari kerajaan malaikat tidak akan pernah bisa lolos dari eksekusi kami. Dewa jahat peringkat keempat ketika mendengarkan ucapan dari malaikat Hill hanya bisa tersenyum, dan kemudian dia berkata pada Tuan Kaisar Iblis, Tuan Kaisar Iblis, aku memang mengakui kecerdasan dari dirimu, tapi kali ini kau tampaknya telah salah perhitungan. Kau ingin membawa kekuatan dari pusat kerajaan malaikat ini untuk menyelamatkan wilayah api yang tidak berujung, tapi pada akhirnya karena ulah-mulah, seluruh wilayah api yang tidak berujung ini akan terkubur oleh kekuatan malaikat. Kaisar Iblis kemudian dia pun berkata pada Hill, Malaikat Hill, alasan sebenarnya kau mengeluarkan teknik seperti itu bukan untuk menangkap dewa jahat peringkat keempat, namun lebih tepatnya kau ingin memurnikan dan juga melenyapkan seluruh wilayah api yang tidak berujung dengan menyamar sebagai penegak keadilan. Dan sebenarnya kau sedang menutupi sesuatu, bukan? Karena aku tahu, di dalam pengepungan dan juga penindasan dari keluarga Xiao, kerajaan malaikat milikmu juga terlibat di dalamnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Kaisar Iblis, Hill pun kemudian mengatakan, lalu apa? Puncak dari dunia ini hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang. Meskipun klan Xiao sangat kuat pada saat itu, tapi mereka tidak cocok menjadi pemimpin seluruh dunia. Selain itu, kau juga harus tahu bahwa pada saat itu tidak sedikit orang yang mengepung dan juga menekan klan Xiao. Musuh yang kau cari dengan susah payah mungkin telah tersebar di seluruh dunia ini. Saat ini, dengan dirimu berdiri di pihak dari klan Xiao,
kau sebenarnya sudah menjadi musuh dari seluruh dunia. Apakah kau pikir kau punya peluang untuk menang? Malaikat Hil jelas mengetahui kedatangan dari Kaisar Iblis pada kerajaan malaikat adalah secara diam-diam menyelidiki tentang fakta bahwa beberapa kekuatan di dalam dunia 1000 besar telah bergabung untuk mengepung dan juga menekan klan Zhao di masa lalu. Tuan Kaisar Iblis hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, mungkin apa yang kau katakan memang benar. Aku yang berdiri di pihak dari klan Zhao sudah menjadi musuh dari dunia 1000 besar. Tapi saat ini, aku tidak akan pernah membiarkan kau menghancurkan wilayah api yang tidak berujung. Sudah saatnya kau berhenti. Hil pun sambil mencibir, dia berkata, apa? Berhenti? Tidak mungkin aku menghentikan teknik ini. Begitu aku lepaskan, wilayah api yang tidak berujung akan rata dengan tanah. Kaisar Iblis dengan penuh kemarahan dia berkata, jika begitu, rasakanlah kemarahanku. Dari dalam tubuh Kaisar Iblis, tiba-tiba saja sebuah cahaya kemasan berkedip. Kekuatan yang cukup misterius ini langsung dilepaskan dari dalam tubuhnya dan dia ini telah terlepas dari penekanan kekuatan malaikat yang dipancarkan dari dalam teknik terlarang malaikat Hil ini. Karena itu adalah kekuatan jalan Tuhan. Tidak butuh waktu yang lama kekuatan jalan Tuhan ini pun menyebar dan pertama-tama langsung menghantam tubuh dari Motuo. Orang ini pun kembali dikirimkan ke dalam jurang yang berada di benua Tianxing. Selanjutnya kekuatan jalan Tuhan juga mengincar kelima malaikat dan hal itu mengguncang dengan aura yang sangat mengerikan. Raut wajah dari Hil telah langsung berubah dalam seketika dan kemudian dia berteriak, Kaisar Iblis, apa yang kau lakukan? Hil mengetahui bahwa kekuatan jalan Tuhan bersama dengan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh dari Kaisar Iblis ini telah dilepaskan. Akibat dia telah marah. Kaisar Iblis juga telah menggabungkannya menggunakan tombak iblis, pemisah langit yang berada di tangannya. Tanpa ragu lagi, dia pun langsung membombardir 4 malaikat yang berada di sekitar dari Hil. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, apa yang aku lakukan? Kenapa kau tidak bertanya kepada dirimu sendiri? Tombak iblis pemisah langit kini telah langsung mengeluarkan sebuah bayangan megah. Dan kemudian hal itu juga telah mengguncang segalanya di dalam tempat ini. Di atas langit, sangkar putih yang telah terbentuk tiba-tiba saja kekuatannya berkurang. Dan kemudian kekuatan jalan Tuhan yang dilepaskan melalui tombak iblis pemisah langit itu pun menghantam tubuh dari 4 malaikat dan kemudian membuatnya lenyap dalam seketika. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini ketika menyaksikan adegan seperti itu, jantungnya berdebar-debar dengan hebat. Hanya satu pukulan dari Kaisar Iblis menggunakan kekuatan jalan Tuhan mampu melenyapkan 4 malaikat yang memiliki 7 sayap. Tanpa dukungan dari kekuatan malaikat yang lainnya, sangkar putih yang berada di langit tiba-tiba saja retak. Raut wajah muram dari dewa jahat ini telah menghilang, digantikan dengan senyuman. Dan kemudian dia melihat pada Kaisar Iblis sambil mengatakan, hahaha, Kaisar Iblis, terima kasih banyak atas bantuanmu. Setelah mengatakan hal seperti ini, dewa jahat peringkat keempat mencoba untuk melarikan diri. Namun Kaisar Iblis hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku tidak bilang bahwa kau boleh pergi dari dalam tempat ini. Sekali lagi, tombak iblis yang berada di tangannya pun langsung dilemparkan. Kekuatan jalan Tuhan kini telah langsung menyegel seluruh rute pelarian dari dewa jahat peringkat keempat ini. Dan dia pun kembali tidak bisa melakukan pergerakan. Di sisi lain, raut wajah dari seorang Hil telah dipenuhi kemarahan yang luar biasa karena anak buahnya telah dilenyapkan oleh Kaisar Iblis dan kemudian membuatnya segera berteriak, Kaisar Iblis, kau secara terang-terangan menyatakan perang terhadap kerajaan malaikat. Apakah kau pikir dengan dirimu yang punya rahasia keabadian bisa berbuat seenaknya dan kau anggap kita dari klan malaikat tidak bisa berbuat apapun terhadapmu? Di depan pandangan matanya sendiri, Kaisar Iblis benar-benar melenyapkan 4 malaikat yang memiliki 7 sayap. Bagaimanapun juga di dalam klan malaikat, mereka yang memiliki 6 sayap itu bisa dianggap sebagai pilar kerajaan malaikat. Dan mereka saat ini juga sudah banyak yang terluka akibat serangan dari Kaisar Iblis ketika masuk ke dalam kerajaan malaikat. Harga itu terlalu mahal, tapi saat ini Kaisar Iblis dengan amarahnya dia telah melenyapkan malaikat yang memiliki 7 sayap.
Hal ini benar-benar provokasi yang nyata. Detik berikutnya Hill langsung mengeluarkan kekuatan malaikat yang jauh lebih besar. Dan kemudian dia berkata, "Kaisar Iblis, hari ini aku akan membuatmu membayar harga atas apa yang telah kau lakukan." Menyaksikan kemarahan dari seorang Hill, Kaisar Iblis hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sekarang sungguh merepotkan untuk melawan Hill dengan tubuhku yang sudah terluka." Di tengah situasi yang cukup menegangkan seperti saat ini, banyak mata yang tidak terhitung jumlahnya sedang menatap ke arah Hill secara bersamaan. Dan sepertinya malaikat Hill ini merupakan orang jahat yang sesungguhnya dan memiliki kedok malaikat. Di kejauhan, tiba-tiba saja suara gemuruh angin bergema dengan cara yang luar biasa. Sosok orang kini telah meluncur dengan sangat cepat. Tubuhnya bermandikan oleh api yang berkobar dan kemudian dia telah menerobos lapisan kehampaan dengan liar menyerbu menuju wilayah api yang tidak berujung. Pancaran kekuatan dari dalam tubuh orang ini telah membuat malaikat Hill merasa linglung untuk sejenak. 8 sayap malaikat ungu miliknya pada saat ini sedikit terguncang dan seolah-olah berada di bawah penindasan yang sangat kuat. Hill pun dengan ekspresi yang cukup jelek, dia berkata, "Sial, aku benci dengan orang ini." Tanpa ragu lagi, dia pun kini langsung meluncur dengan sangat cepat, meraih tubuh dari Dewa Jahat peringkat keempat yang berada di langit dan kemudian sepenuhnya menghilang dari dalam tempat ini. Pandangan mata dari Tuan Kaisar Iblis juga telah melihat pada seorang yang telah meluncur ke dalam tempat ini dan kemudian hal itu membuatnya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Meskipun dalam perjalanan ini, aku telah menemukan alasan kenapa kerajaan malaikat secara diam-diam mengepung dan juga menekan klan Xiao. Hal ini sangatlah genting. So Yen, segeralah kau meningkatkan kekuatan di dalam tubuhmu sendiri. Dengan kekuatan yang telah aku bawa ini seharusnya sudah cukup untuk membuat Liu Yun jauh lebih kuat. Dan So Yen, waktumu sudah hampir habis. Setelah kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia dibebaskan, aku khawatir kau mungkin hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mengatasi sisa dari segala permasalahan yang ada." Selain itu, dari nada bicara Hill, para penguasa yang mencoba untuk melenyapkan klan Xiao, mereka memang telah tersebar di seluruh dunia ini. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Tuan Kaisar Iblis juga menghilang dalam seketika. Sementara sinar cahaya yang melesat dengan sangat cepat menuju ke arah dari wilayah api yang tidak berujung itu sebenarnya adalah So Yen. Dia telah menembus lorong hampa dan kemudian tanpa ragu lagi So Yen dengan penuh kemarahan melayangkan tinju ke tempat di mana menghilangnya Hill sebelumnya. Pukulan bertubi-tubi dari kekuatan iblis dan juga kekuatan api suci milik So Yen kali ini telah melintasi batasan ruang dan waktu, dan kemudian hal itu pun meluncur di dalam lorong dimensi lalu menghantam tubuh dari Hill yang sudah kabur menempuh jarak jauh. Tiba-tiba Hill yang telah terkena hantaman dari kekuatan tinju milik So Yen langsung memuntahkan cairan berwarna merah. Selanjutnya raut wajah dari Hill telah berubah menjadi sangat aneh ketika dia merasakan kekuatan yang telah menghantam tubuhnya ini. Hal itu membuat Hill tiba-tiba saja berkata, "Sebenarnya ini adalah kekuatan dari dunia bawah." Banyak orang di wilayah api yang tidak berujung ketika melihat kemunculan So Yen di langit. Tiba-tiba saja mereka langsung berkata, "Tuan So Yen!" Air mata secara tidak terkendali kini telah terjatuh dari mata mereka, dan kemudian semua orang merasa cukup tenang ketika melihat sosok dari pemimpin wilayah api yang tidak berujung. So Yen pun kini langsung berlutut di atas langit. Kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya mulai mereda. Setelah beberapa saat, raut wajah So Yen dipenuhi rasa bersalah dan kemudian dia berkata, maafkan aku telah terlambat. Perjalanan ke dalam dunia devil ini benar-benar sebuah kelalaianku. Aku minta maaf pada kalian semua, dan mulai hari ini aku berjanji tidak akan pernah ada kejadian seperti ini lagi. Aku So Yen bersumpah bahwa orang-orang yang telah menghancurkan tempat ini, mereka akan membayar harga yang mahal. Suara dari So Yen itu bergema di seluruh wilayah api yang tidak berujung. Bagi So Yen, begitu wilayah api yang tidak berujung ini dihancurkan, maka aliansi api abadi juga akan hancur.
kekuatan-kekuatan di seluruh dunia seribu besar tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk bisa bergabung, dan bahkan Soyen juga tidak akan pernah bisa menyelamatkan leluhur dari klan Xiao di masa depan nanti. Karena kelalaian dari seorang Soyen, dia benar-benar hampir menjerumuskan wilayah api yang tidak berujung ini ke dalam malapetaka. Soyen segera turun dari udara dan kemudian disambut oleh banyak orang sambil mengatakan, "Tuan Soyen, sudahlah, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah musibah." Yun kali ini mulai berjalan mendekati Soyen dengan dipapah oleh Tianlong dan juga Difeng. Kemudian dia mengatakan, "Selamat datang kembali di rumah ini." Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Yun yang saat ini tubuhnya telah penuh dengan banyak luka. Yun telah mengerahkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya untuk melindungi wilayah api yang tidak berujung ini. Yun pun kemudian sekali lagi mengatakan, "Wilayah api yang tidak berujung, meskipun tempat ini banyak yang rusak, tapi aku masih menjaganya untuk dirimu." Setelah mengatakan hal seperti itu, Yun pun kini telah langsung jatuh. Tanpa ragu, Soyen langsung menangkap tubuh dari istrinya ini dan kemudian dia mengatakan, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Ketika Soyen memeluk tubuh dari Yun, tiba-tiba saja pedang pembunuh dewa dan juga cincin kaisar api secara perlahan melepaskan sebuah gelombang panas yang cukup menyengat, dan kemudian hal itu pun mengenai simbol dewa bunga yang berada di dahi dari Yun. Hal itu langsung membuat simbol dewa bunga pada saat ini berkelap-kelip. Tidak lama kemudian fluktuasi energi telah muncul di langit. Beberapa pasukan dari Soyen telah tiba di tempat ini bersama dengan Sun dan juga Cailin. Soyen melihat ke arah langit dan kemudian dia berkata, "Sun Cailin, usir aura jahat yang masih berada di dalam wilayah api yang tidak berujung. Setelah itu perbaiki dan juga pulihkan markas kita. Selain itu, para tetua dari klan Peri, silahkan Anda kembali ke wilayah masing-masing. Saat ini hanya kekuatan di bawah mahkota Yaoji yang tidak lagi dibatasi oleh kekuatan ras jahat di dalam dunia seribu besar. Setelah perbaikan dari kerusakan wilayah api yang tidak berujung, pada saat itu kita akan mulai balas dendam." Perintah demi perintah telah dikeluarkan oleh Soyen, dan mulai hari ini hubungan antara markas wilayah api yang tidak berujung dan juga 5 dunia yang lainnya menjadi lebih erat lagi. Jika musuh yang datang tidak memiliki kekuatan di puncak reinkarnasi ke-8 atau eksistensi yang lebih mengerikan, maka mereka tidak akan pernah mampu memberikan pukulan yang telak bagi wilayah api yang tidak berujung ataupun aliansi api abadi. Kegagalan dari dewa jahat peringkat keempat yang ingin menghancurkan tempat ini, itu telah membuat reputasi dari aliansi api abadi benar-benar melonjak dan dikenal di seluruh dunia seribu besar. Namun di saat yang sama, nama dari aliansi api abadi juga telah diwaspadai oleh kekuatan-kekuatan puncak di dalam dunia seribu besar. Bahkan beberapa tokoh besar yang memusuhi klan Xiao di masa lalu, kali ini diam-diam juga telah muncul ke permukaan. Su Suiying sebenarnya juga ikut kembali ke wilayah api yang tidak berujung ini bersama dengan Soyen, dan dia sekarang telah berkumpul dengan para penjaga klan Xiao yang lainnya. Namun satu-satunya orang yang tidak terlihat hanyalah Feng Ban. Su Suiying tidak tahu kemanakah perginya ibu angkatnya ini. Pandangan mata dari Su Suiying kemudian melihat pada jurang yang berada di benua Tianxing, dan itu telah membuatnya berkata pada diri sendiri, "Rasa-rasa di dalam jurang itu sepertinya ada sesuatu yang telah memanggil diriku." Satu bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Markas besar wilayah api yang tidak berujung setelah perbaikan pada saat ini telah berubah menjadi lebih kokoh. Soyen juga telah mengatur banyak strategi, dan setelah itu dia menemani Su Suiying untuk pergi menuju benua Tianxing demi berurusan dengan Motuo yang berada di dalam jurang dari tempat ini. Selain itu, Soyen juga mengecek orang-orang dari benua Tianxing yang telah mendapatkan serangan dari ras jahat asing. Su Suiying dan juga Soyen sekarang telah berdiri di tepi dari jurang yang dalam. Pandangan mata dari keduanya melihat pada jurang di hadapannya, dan Soyen bisa merasakan tampaknya di bawah jurang itu ada sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis, dan tidak lain itu merupakan kekuatan iblis. Su Suiying di samping dari Soyen pun bertanya,
bagaimanakah kondisi dari orang-orang benua Tianxing ini? So Yan kemudian menjawabnya, mereka semuanya baik-baik saja, termasuk Lin Yunsu. Tapi untuk saat ini masih tertidur karena mereka terkena serangan ilusi dari dewa jahat peringkat keempat. Su Suiying hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia pun berkata kembali pada So Yan, di dalam jurang itu ada beberapa fluktuasi yang cukup familiar. Tampaknya hal ini telah menarik perhatian dari api iblis malam. So Yan kemudian menimpali, mungkinkah itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh tetua agung Clan Xiao? Tapi daripada menebak-nebak, mari kita segera masuk ke dalam jurang ini. Su Suiying menganggukkan kepalanya dan kemudian tubuh dari mereka berdua langsung diselimuti kekuatan api tanpa ragu lagi. Keduanya pun terjun ke dalam jurang yang berada di hadapannya. Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai di dasar dari jurang ini. Dengan kekuatan api dari So Yan langsung menerangi seluruh dasar dari jurang, dan kemudian mereka berdua telah menemukan sosok dari Mo Tuo yang terbaring di depan sana. Kali ini, tulang-tulang di tubuh dari Mo Tuo itu telah patah. Dia tergeletak lemah di tanah. Pupil matanya dipenuhi kebencian dan juga dendam. Detik berikutnya ada simbol yang berwarna merah muncul di dahi dari Mo Tuo. Dan kemudian hal seperti itu memancarkan aura kuno. Su Suiying ketika menyaksikan hal seperti itu, dia pun berkata, So Yan, lihatlah, itu sebenarnya adalah tato dari Clan Xiao. Di mana saat ini simbol berwarna merah tersebut tampaknya akan meledak dan itu mengandung kekuatan yang besar. So Yan ketika menyaksikan adegan ini, dia pun hanya bisa mengatakan, apakah itu benar-benar aura dari Clan Xiao kita? Tiba-tiba saja tato yang berwarna merah tersebut langsung melepaskan gelombang api yang serupa dengan kekuatan di dalam tubuh dari So Yan. Akhirnya, hal seperti ini membuat So Yan memahami seluk-beluk dari masalah yang terjadi antara Mo Tuo dan juga Clan Xiao, dan membuat So Yan sedikit terkejut. Dia pun kemudian kembali berkata, ternyata kekuatan dari Mo Tuo ini sangatlah mengerikan, dan tato yang berwarna merah tersebut adalah tato Clan Xiao yang ditinggalkan oleh tetua agung. Namun tiba-tiba saja api iblis malam keluar dari dalam tubuh Su Suiying, dan kemudian hal itu pun menyentuh tubuh dari Mo Tuo, membuat Su Suiying langsung mengatakan sebenarnya ini bukan tato dari Clan Xiao. Lebih tepatnya ini adalah simbol reinkarnasi dari tetua agung. Mo Tuo yang sudah sekarat, pandangan matanya melirik ke arah So Yan dan juga Su Suiying sambil berkata dengan lemah, orang-orang dari Clan Xiao, kalian semuanya harus mati. Pada saat itu, meskipun Kaisar Iblis telah terluka oleh kekuatan malaikat, tapi dengan kekuatan yang berada di puncak reinkarnasi ketujuh, ditambah dengan kekuatan jalan Tuhan, hanya dengan satu pukulan hampir memusnahkan tubuh dan juga jiwa dari Mo Tuo ini. Dan itulah kekuatan sebenarnya dari Tuan Kaisar Iblis. Su Suiying tanpa ragu lagi langsung membakar tubuh dari Mo Tuo ini, dan kemudian jiwa serta raganya menghilang dalam seketika. Segel reinkarnasi dari tetua agung ini telah berada di tangan dari Su Suiying. So Yan menatapnya dan kemudian dia berkata, ini memang benar-benar segel reinkarnasi dari tetua agung. Menurut legenda yang telah aku dengar, kekuatan dari tetua agung ketika dia masih hidup berada di puncak reinkarnasi ke-8. Orang itu sungguh luar biasa. So Yan berpikir jika dia mendapatkan kekuatan dari segel reinkarnasi ini, mungkin akan bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja Su Suiying mengulurkan telapak tangannya dan kemudian dia berkata, So Yan, jangan bilang bahwa aku adalah orang yang pelit. Segel reinkarnasi ini aku berikan untuk dirimu. Lagi pula, ini adalah milik dari Clan Xiao dan aku harus mengembalikannya. So Yan dengan penuh keterkejutan dia berkata, apa? Kau memberikannya pada diriku dengan sangat mudah seperti ini? Meskipun kekuatan di dalam tubuh dari Su Suiying telah mencapai puncak dari reinkarnasi ke-6, tapi cepat atau lambat di masa depan, dia tidak akan pernah mampu meningkatkan kekuatannya kembali. Jika segel reinkarnasi ini diberikan kepada Su Suiying, mungkin akan bisa mematahkan belenggu tersebut dan membuat kekuatannya kembali meningkat. Apalagi Su Suiying juga memiliki api iblis malam yang sebelumnya api ini juga dimiliki oleh tetua agung dari Clan Xiao.
Jadi, apabila Su Sueying mendapatkan segel reinkarnasi dari tetua agung ditambah dengan api iblis malang di dalam tubuhnya, itu adalah kombinasi yang sempurna. Su Sueying kemudian mengatakan, sudahlah, ambil saja segel inkarnasi ini dan kemudian tingkatkan kekuatan di dalam dirimu. Karena desakan dari Su Sueying, Soyen hanya bisa berkata, baiklah jika begitu, aku akan mengambilnya. Sementara kau ambil kekuatan iblis yang sebelumnya dimiliki oleh Mo Tuo. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung meraih segel reinkarnasi yang berwarna merah menyala. Lalu dia duduk bersila dan mengalirkan kekuatan dari segel reinkarnasi ini ke dalam tubuhnya, mencoba untuk memulai penyerapan. Hanya saja Soyen tidak menyadari ketika dia melakukan penyerapan seperti itu, Su Sueying tiba-tiba saja tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia secara perlahan mengumpulkan aura iblis dari Mo Tuo. 1 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Soyen telah mengerahkan berbagai cara, namun dia tetap tidak bisa menelan dan juga menyerap kekuatan dari segel reinkarnasi ini. Meskipun di dalamnya memang ada aura dari tetua agung klan Xiao, tapi setiap kali Soyen mencoba menyerap segel ini, semacam ada kekuatan tolak yang benar-benar tidak membiarkan Soyen menyerap segel inkarnasi tersebut. Hal itu membuat Soyen membuka matanya dan kemudian dia berkata, apa-apaan ini sebenarnya? Su Sueying yang berada di samping dari Soyen kali ini segera berkata, apakah sebenarnya kau gagal? Alasan kenapa Su Sueying mengatakan hal seperti ini karena tampaknya dia sudah menduga sejak awal. Selanjutnya Su Sueying mengangkat telapak tangannya dan kemudian gumpalan aura berwarna hitam telah muncul di telapak tangan dari gadis cantik ini. Dia kemudian berkata, Soyen, ini adalah sumber kekuatan dari Mo Tuo. Hal ini sudah cukup untuk membantu menembus ke tingkat setengah reinkarnasi ke-7. Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat tindakan dari Su Sueying. Hal itu membuat Su Sueying kemudian mengatakan, jika kau mau, ambil saja kekuatan sumber Mo Tuo ini dan tukar dengan segel reinkarnasi yang berada di tanganmu. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, apakah sebenarnya sejak awal kau memang sudah tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa menyerap segel reinkarnasi ini? Su Sueying hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Alasan kenapa aku mengetahui hal seperti ini, itu berdasarkan ramalan dari kitab suci ajaib Senior Suling. Dia telah mengatakan pada diriku bahwa kau tidak akan pernah bisa menyerap segel reinkarnasi dari orang kuat manapun. Identitasmu itu sangatlah aneh. Bahkan Senior Suling dan juga kitab suci ajaib miliknya tidak pernah bisa memprediksimu. Namun Senior Suling mengetahui bahwa kau merupakan variabel terbesar di dalam dunia ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian tanpa ragu lagi dia memberikan segel reinkarnasi yang berwarna merah kepada Su Sueying. Soyen juga mengambil kekuatan sumber dari Mo Tuo yang berada di telapak tangan dari Su Sueying. Ketika gadis cantik ini memegang segel reinkarnasi, aura dari api iblis malam yang berada di dalam tubuhnya seolah-olah telah bertemu kembali dengan gurunya yang telah lama menghilang. Dan kemudian api hitam itu langsung menuangkan energi ke dalam segel reinkarnasi yang berwarna merah ini. Tanpa ragu, Soyen bersama dengan Su Sueying kini telah langsung menyerap kekuatan yang berada di hadapan mereka. Untuk beberapa saat, kekuatan dari keduanya pun kini telah langsung meningkat. 1 bulan kemudian, kekuatan dari Soyen benar-benar mencapai reinkarnasi ke-7 dan kekuatan dari Su Sueying juga telah stabil di puncak reinkarnasi ke-6. Di masa depan, dia akan kembali bisa meningkatkan kekuatannya sendiri akibat segel reinkarnasi tersebut. Setelah menyelesaikan urusan di dalam jurang ini, pada akhirnya keduanya pun keluar dari dalam jurang dan kembali ke markas dari wilayah api yang tidak berujung. Kali ini Soyen bersama dengan 4 istrinya telah berkumpul di dalam markas dari istana dan mereka membahas situasi terkini dan juga masa depan. Istri-istri dari Soyen sekarang mengatakan, kakak Soyen, kekuatanmu sebenarnya telah mencapai setengah reinkarnasi ke-7. Aku merasa bahwa para tetua dari klan Xiao sudah lama memiliki firasat tentang bencana yang akan menimpa klan Xiao saat ini. Cailin kemudian menimpali perkataan dari Sun Er.
Selain itu, Su Sueying juga telah mendapatkan segel reinkarnasi dari Tetua Agung. Aku khawatir kekuatannya di masa depan akan mencapai tingkat yang cukup mengesankan. Selain itu, dia saat ini juga merupakan pemimpin dari dunia devil. Banyak senjata jahat telah dikendalikan oleh para tetua yang berada di dalam dunia devil, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mu Yingying yang baru saja meninggalkan retreatnya, meskipun tidak ikut terdampak bencana, tapi dia sebenarnya juga telah memberikan banyak kontribusi melalui segel api suci yang melindungi markas dari wilayah api yang tidak berujung. Kali ini Mu Yingying kemudian mengatakan semua pusat kekuatan dari setengah dewa jahat yang telah menyerang 4 dunia lainnya, mereka telah dikalahkan. Tapi sayangnya, tidak ada satupun informasi yang bisa didapatkan dari mereka. Sun Er kemudian kali ini mengatakan, selain itu Istana Seribu Besar sepertinya sedang mengumpulkan orang-orang, seolah-olah mereka akan melakukan pergerakan yang besar. Banyak kekuatan di dalam dunia Seribu Besar juga sudah bersiap. Aku khawatir badai akan segera datang. Tidak lama kemudian Su Sueying masuk ke dalam aula istana ini, dan dia pun melihat pada Zhou Yan sambil mengatakan, "Pemimpin Zhou Yan, Tetua Feng Wan'er telah kembali dan ada sesuatu penting yang ingin disampaikan pada dirimu." Melihat kedatangan dari Su Sueying, raut wajah dari Zhou Yan telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia pun segera berkata, "Baiklah, jika begitu antarkan aku ke tempat dari Tetua Feng Wan'er." Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun kali ini telah langsung mengikuti Su Sueying. Melihat kelakuan dari Zhou Yan ini membuat 4 istrinya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kemudian mereka pun lanjut mengobrol satu sama lain. Zhou Yan kali ini telah berada di dalam ruang rahasia, dan Tetua Feng Wan'er telah menunggunya di dalam tempat itu. Pandangan mata dari Zhou Yan melihat pada Tetua Feng Wan'er, dan kemudian dia berkata, "Tetua Feng, kenapa raut wajah Anda tampaknya cukup bingung?" Ditanya seperti ini, tiba-tiba saja Feng Wan'er menyemburkan cairan merah secara tidak terkendali, dan dia sepertinya telah mengalami sebuah penyiksaan yang cukup kejam. Hal itu membuat Zhou Yan cukup panik, dan kemudian dia berkata, "Tetua, apakah kau tidak apa-apa? Dan sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu?" Feng Wan'er menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Pemimpin Zhou Yan, kali ini aku telah berkelana ke berbagai tempat dari dunia Seribu Besar ini untuk menghubungi banyak kekuatan pendukung dari klan Zhou di masa lalu. Mereka juga bersedia mendukung kita kembali untuk menyelamatkan klan Xiao." Tapi Zhou Yan bertanya, "Tapi apa?" Feng Wan'er kembali melanjutkan kata-katanya. Pada saat itu klan Zhou telah berjaya dan memiliki banyak sekutu di seluruh dunia. Namun kali ini klan Xiao telah terjatuh ke dalam reinkarnasi. Situasi seperti ini telah membuat dunia Seribu Besar mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dan tampaknya situasi yang kita hadapi jauh lebih rumit dari apa yang kita bayangkan. Kekuatan-kekuatan besar di dalam dunia Seribu Besar ini, selain beberapa kekuatan yang telah dengan jelas menyatakan dukungan mereka pada kita, juga banyak kekuatan yang memiliki kekhawatiran. Lagi pula dunia saat ini hampir sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang yang berasal dari pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat. Maka dari itu banyak yang cukup ragu untuk bergabung kembali dengan kita. Namun saat ini, kekuatan masa lalu yang telah mendukung klan Xiao, mereka telah berada di tempat yang tenang dan sedang menunggu Anda. Tampaknya Anda harus datang ke tempat tersebut dan kemudian menghilangkan keraguan di dalam hati dari kekuatan lain pendukung dari klan Xiao ini. Zhou Yan kemudian berkata, "Baiklah, jika begitu antarkan diriku untuk menuju ke tempat itu. Tapi sebelum kita berangkat, Anda kerahkan pasukan dari aliansi api abadi untuk memburu rakyat asing di 4 dunia. Bagaimanapun juga, apa yang telah mereka lakukan untuk wilayah api yang tidak berujung harus mendapatkan balasan yang besar. Wilayah api yang tidak berujung kita tidak pernah membuat masalah, tapi kita juga tidak pernah takut dengan masalah." Feng Wan'er menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia langsung memberikan perintah ini kepada pasukan besar di wilayah api yang tidak berujung. Pasukan ini benar-benar melakukan aksi balas dendam atas kehancuran yang terjadi di wilayah api yang tidak berujung sebelumnya. Sedangkan Zhou Yan kali ini bersama dengan Feng Wan'er menuju tempat untuk menemui kekuatan pendukung lain dari klan Zhou di masa lalu.
Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah pertemuan ini antara Soyen bersama dengan kekuatan pendukung lain akan berjalan dengan lancar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Cobra Shop.